Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah ada di penghujung daripada tahun 2020 ini. Marilah kita datang kepada Tuhan, kita beribadah bersama-sama. Sebagai tanda ucapan syukur kita, sebagai pengakuan kita bahwa kita benar-benar selalu membutuhkan Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri. Mari kita merenungkan kasih setia Tuhan. Kita mulai ibadah ini dengan berdoa kepada Tuhan secara pribadi. Amin. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Betapa besar kesetiaan Tuhan yang sudah kita alami. Bapak Ibu, kalau kita review kembali, kita ingat kembali sepanjang 1 tahun ini, bukankah semua itu boleh berlalu hanya oleh karena belas kasihan daripada Tuhan sendiri? Mari kita sama-sama menyanyikan besar setiamu, sambil kita ingat kembali apa yang sudah terjadi sepanjang setahun ini. Dan ketika kita mengingat semua itu, kita boleh sadar, hanya belas kasihan Tuhan, hanya karena kesetiaan Tuhan saja, kita boleh ada sampai hari ini. Besar setiamu, Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah, tiada kurang dan tidak sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Musim berganti dan semuanya menyaksikan kasih setia Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian ini Bapak Ibu, dengan terus memandang kepada kasih setia Tuhan. Musim pun berganti, musim apapun, setiap hari berganti, semuanya Tuhan hanya oleh karena kasih setia-Mu. Dan semua alam semesta dan semua ciptaan-Mu kami ya Tuhan yang beribadah boleh menyaksikan betapa besar kasih-Mu, betapa besar setia-Mu. Kasih setia, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu,
Saudaraku, banyak hal boleh berubah. Kita pun selalu bisa berubah. Berubah tidak setia, berubah dan meninggalkan Tuhan, berpaling daripada Tuhan. Tetapi musim apapun, hari berlalu, waktu berlalu, tetapi hanya Tuhanlah yang tidak berubah. Mari kita nyanyikan, musim berganti, musim berlalu, tetapi Tuhan tetap memberikan kasih setianya. Musim pun berganti, musim apapun, hari pun berganti, hari baru. Alam semesta dan semua ciptaanmu menyaksikan kasih setiamu. Oh, Besar setiamu, sungguh besar setiamu. Tiap pagi berikan Amin Tuhan, hanya rahmat-Mu saja Tuhan, harapan baru. kami. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Votum dan salam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan rasa syukur, dengan rasa hormat dan kagum kepada Tuhan yang telah membimbing kita melewati tahun 2020 yang banyak pergumulan, mungkin juga kekecewaan, ketidakmengertian. Tetapi kita sampai pada penghujung tahun 2020 ini. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia di dalam ibadah ini dengan satu iman atas pemeliharaan Tuhan, satu iman kepada Tuhan yang berjanji kepada kita bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang selalu setia pada umat-Nya sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus serta di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu sekalian, silahkan duduk kembali dan mari kita mengoreksi diri kita, mengevaluasi diri kita melewati hari demi hari, jam bahkan detik demi detik kehidupan kita sepanjang tahun 2020. Di akhir tahun 2019, mungkin kita bersyukur, mungkin kita berkomitmen. Dan sepanjang tahun 2020 ini kita jalani waktu demi waktu, mungkin sudah lupa pada komitmen kita. Mungkin juga lupa pada rasa syukur kita akhir tahun yang lalu. Sehingga pada waktu melewati pandemi COVID-19 yang masih belum selesai sampai hari ini, menghadapi ketidakpastian di tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya mungkin, kita banyak menggerutu, menyalahkan Tuhan, tidak percaya kepada Dia. Petang ini adalah waktu yang baik bagi kita untuk bersekutu pribadi dengan Tuhan. Mari kita lihat kedalaman hati pikiran kita. Mari kita lihat siapa kita di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan ada di depan kita saat ini atau di samping kita, apa yang akan Dia katakan tentang kita? Apa yang Dia bicarakan ketika menyampaikan hal-hal positif dan hal-hal yang negatif tentang diri kita?
Apa yang membuatnya bangga melihat kita, dan apa yang membuatnya kecewa melihat kita. Mari dengan jujur kita datang kepada Dia. Mari akui keberadaan kita. Mari lihat bahwa kita tidak jauh berbeda dengan orang-orang Israel yang sepanjang perjalanan dari Mesir sampai ke tanah Kanaan selalu menggerutu, tidak puas, memberontak, menyalahkan Tuhan, dan tidak belajar untuk percaya kepada Dia. Tahun 2020 kita lewati dengan sangat berat. Namun kiranya itu menolong kita untuk makin percaya dan makin mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Mari kita bukan cuma minta ampun, tapi mari kita belajar mempercayakan diri kita kepadanya. Kita berdoa masing-masing di dalam hati kita. Ya Tuhan, kami menyanyikan besar setiamu. Tetapi hanya Engkau dan kami yang tahu sebetul-betulnya pikiran dan perasaan kami. Kami tidak mengimani kata-kata itu. Bahkan mungkin ada di antara kami yang berkata, besar kesalahanmu, besar kegagalan rencanamu dalam hidup kami, besar kekeliruanmu memimpin kami hari demi hari. Kami bergumul, ya Tuhan ampuni, karena iman kami masih sangat terpengaruh oleh situasi. Iman kami tidak menjadi solusi atas situasi kami dan kondisi kami. Ada di antara kami yang harus mengalami sakit, bahkan mungkin terkena COVID-19 di tahun ini. Kami menggerutu kepada Tuhan. Ada di antara kami yang harus kedukaan kehilangan orang-orang terdekat kami, entah karena COVID-19 atau karena penyakit yang lain. Dan kami selalu bertanya, kenapa Tuhan kami kehilangan orang yang mengasihi kami? Ada di antara kami yang kehilangan pekerjaan. Ekonomi kami jatuh. Oh Tuhan, di tengah kondisi seperti itu kami berteriak kepadamu, kami bergumul, kami bertanya, kami menyalahkan Engkau. Sehingga di tahun 2020 ini sedikit sekali syukur dan rasa puas kami. Tapi begitu besar gerutu keluh kesah kami, cemoohan kami kepada Engkau. Dan petang ini Tuhan kami memohon ampunilah kami. Kami memohon Tuhan belas kasihani kami karena kami membutuhkan Engkau. Pergumulan kami mungkin mempertanyakan Engkau, tetapi kami rindu belajar untuk percaya kepada Engkau. Sekalipun kami berteriak dan bertanya, tetapi kami masih berharap kepada Engkau. Sekalipun segala sesuatu menjadi berantakan, kami masih berseru kepada Engkau. Karena kami memohon Engkau bertindak. Kami masih berseru dan bergumul di dalam Engkau Tuhan. Karena kami masih belajar mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau. Dan terima kasih. Sungguh Engkau besar setiamu Tuhan. Sebab sekalipun kami menggerutu, kami berteriak, kami tidak percaya, kami berseru dan menyalahkan Engkau. Engkau tetap mendampingi kami. Engkau tetap di samping kami dan memegang bahu kami. Mungkin membelai kepala kami, menyentuh hati kami. Dan berkata, akulah Allah Immanuel yang selalu menyertai Engkau. Oh Tuhan, kami berdoa. Bukan saja ampuni kami, tapi dewasakan iman kami ya Tuhan.
Iman yang menjawab pergumulan. Iman yang menjadi solusi atas kondisi kami yang sulit dan tidak menyenangkan. Iman yang mengarahkan perasaan dan pikiran kami kepada Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terima kasih untuk bimbingan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian untuk berdiri kembali. Saya akan membacakan berita anugerah untuk kita sebagai satu jaminan dari Tuhan buat kita. Dari Yesaya 41 ayat yang ke-13 yang berbunyi begini. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Demikianlah berita anugerah untuk kita sekalian. Sungguh bersyukur Bapak Ibu kalau Tuhan terus boleh menolong kita. Bapak Ibu, sepanjang 1 tahun ini pasti ada banyak yang kita alami. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu alami. Adakah di antara Bapak Ibu yang sepanjang tahun ini pernah mengalami kesulitan ekonomi yang begitu berat? Adakah Bapak Ibu yang mungkin kesulitan juga membayar sekolah atau kuliah daripada anak-anak? Atau Bapak Ibu juga yang mungkin mengalami kesehatan, tetapi ada banyak permasalahan mungkin di dalam keluarga atau di dalam pekerjaan. Bukankah kita semua, apapun yang terjadi, sampai hari ini kita tetap boleh mendengarkan rekaman daripada kebaktian akhir tahun ini. Kita masih diperkenankan untuk beribadah kepada Tuhan. Itu semua hanya oleh karena Tuhanlah yang melindungi kita. Ada banyak badai, keterkejutan, ada begitu banyak kegoncangan yang terjadi. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita ada hari ini, marilah kita bersyukur dan kita melihat ada Tuhan yang melindungi kita. Tuhan yang melindungi terkhususnya iman kita. Sehingga apapun kegoncangan itu, tetapi kita boleh tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita menyanyikan Gunung Batu Perlindungan. Keyakinan kita katakan hanya Tuhanlah gunung batu perlindunganku. Di waktu badai menerpa, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Yesus gunung batu perlindunganku, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganku, tempat berlindung yang teguh. Gunung batu yang tetap adalah Tuhan kita. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Yesus gunung batu perlindunganku, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganku, tempat berlindung yang teguh. Bapak Ibu, mari kita menyanyikan kembali pujian ini dengan kita bersahut-sahutan. Ketika bait 1 kata-kata di waktu badai menerpa, saya akan menyanyikannya. Kemudian setiap kali kalimat Tuhanlah perlindunganku, Bapak Ibu bisa menyanyikannya bersama-sama dengan singers di tempat ini. Kita akan menyanyikan bait 1, ref dan juga bait 2, kemudian refren kembali. Mari kita menyanyikan dengan penuh iman hanya kepada Tuhan. Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang
perlindunganku. Sama-sama, Yesus Gunung batu perlindunganku, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganku, tempat perlindungan. Kembali kita nyanyikan bersaut-sautan. Ya gunung batu yang tetap, Engkau perlindunganku. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Perlindungan. Sama-sama, Yesus gunung batu. Yesus gunung batu perlindunganku, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganku, tempat berlindung yang teguh. Yesus gunung batu. Yesus gunung batu perlindunganku, gunung batu. Terima kasih Tuhan, Engkau gunung batu. Yesus gunung batu perlindunganku, tempat berlindung yang teguh. Yesus gunung batu. Yesus gunung batu perlindunganku, tempat berlindung yang teguh. Yesus gunung batu. Yesus gunung batu perlindunganku, tempat berlindung yang teguh. Amin. Bapak Ibu percaya, mari kita mengamininya bersama-sama. Tuhan perlindungan kita. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama menaikkan pujian tak terbatas kasih-Mu. Mari kita menyanyikan ini dengan kita bisa duduk kembali. Mari kita merenungkan pujian ini yang mengatakan semusim berlalu, namun Tuhan selalu memelihara kita. Semusim berlalu, namun Kaum pria Kau saja selalu menyanyikan baitnya. pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi kita akan menyanyikan baitnya, hanya kaum pria saja. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Kaum wanita, mari kita katakan lebih luas dari samudra. Luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala. Bersama-sama kita katakan Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu, dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak
habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Amin. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Selamat malam, saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali. Kita bersama-sama pada saat ini akan mengakhiri tahun 2020 dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya adalah ini, yaitu sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Apa maksudnya ini semuanya? Tentu kita akan bersama-sama belajar berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, sebelum kita akan bersama-sama membaca beberapa bagian firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita masuk ke dalam doa terlebih dahulu. Ya Bapa, pada saat ini hamba bersyukur bahwa hamba boleh beribadah bersama-sama dengan jemaat di GKM Saron di Cirebon ini. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh bersama-sama mengevaluasi diri kami berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ya Bapa, kami rindu Engkau sendiri akan menguasai hati dan pikiran kami dan kami dibimbing untuk boleh memahami kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan diri kami untuk diajar, dibentuk, diteguhkan, dan diperbaharui berdasarkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami semua tanpa terkecuali termasuk hamba-Mu ini yang akan hanya dipakai oleh Tuhan sebagai alat-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan ini semuanya. Amin. Saudara-saudara sekalian, pada saat ini kita akan bersama-sama belajar dari perjalanan hidup Musa. Perjalanan hidup kita akan belajar bercermin dari perjalanan hidup Musa. Siapakah Musa yang dipaparkan oleh firman Tuhan kepada kita sekalian? Nah, saudara-saudara, Musa adalah seorang yang dari awal kehidupannya, yaitu pada waktu dia masih bayi, dia sudah mengalami pemeliharaan Tuhan. Jadi dia mengerti betul apa artinya pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya. Kenapa? Pada waktu itu kita tahu bahwa orang-orang Israel di Mesir itu mereka mendapatkan satu kehidupan yang tidak menyenangkan, dan pada waktu orang Israel ini makin lama makin banyak, lalu pemerintah atau penguasa di Mesir takut sampai kehadiran orang Israel ini mengancam, gitu ya, mengancam orang-orang di Mesir, lalu diperintahkan atau membuat satu perintah bahwa semua anak laki-laki orang Israel harus dibunuh. Nah, kita lihat orang tua dari Musa tidak tega tentu saja, atau karena bidannya, sebenarnya bidannya yang disuruh supaya jangan ada sampai anak laki-laki atau bayi laki-laki ini bisa hidup begitu ya, tapi rupanya bidan ini takut sama Tuhan dan membiarkan bayi Musa ini hidup, dan orang tuanya ingin melindungi Musa, lalu dialirkan oleh kakaknya Miriam ini di sungai, gitulah saudara ya. Dan kita lihat bahwa Musa ini Tuhan campur tangan, ditemukan oleh putri Firaun, lalu dan akhirnya bagaimana putri Firaun ini membiarkan Musa ini dipelihara atau disusui oleh ibunya, gitu ya. Jadi kita lihat campur tangan Tuhan yang luar biasa, yang pasti semuanya itu tidak kebetulan. Jadi Musa merasakan betul pemeliharaan Tuhan di dalam hidupnya. Ini kehidupan Musa. Lalu yang berikutnya, Musa juga pernah mengalami di mana dia itu pada waktu, kan dia dibesarkan di Mesir, ya saudara ya, sebagai anak dari putri Firaun. Lalu dia melihat ada pertengkaran. Tapi rupanya di dalam dirinya dia tahu betul bahwa dia sebenarnya bukan orang Mesir.
Lalu pada waktu dia melihat apa yang terjadi, jadi ada orang Israel yang dianiaya ya oleh orang Mesir, lalu Musa ini berusaha menolong gitu ya, berusaha melindungi. Nah, apa yang terjadi adalah pada waktu itu di satu sisi dari orang Israel sendiri salah mengerti gitu ya, atau tidak menerima apa yang dilakukan oleh Musa. Dan lalu mereka malah siapa kamu yang menjadi hakim di antara kami, begitu ya. Sampai akhirnya Musa ketakutan, lalu dia lari ya, karena orang Israel juga nggak terima dia, dan lalu orang Mesir juga dia takut bahwa oleh karena apa yang dilakukannya dan dia bisa dibunuh, begitu ya. Nah, oleh karena itu dia lari. Jadi ini adalah apa yang dialami oleh Musa. Dia bermaksud menolong, tapi tidak diterima dan bahkan dia disalah mengerti, begitu ya. Nah, ini dia juga mengalami ya, tadi dia mengalami apa artinya dipelihara oleh Tuhan. Dan di dalam hidupnya juga dia mengalami yang disebut dengan disalah mengerti, lalu dia ditolak gitu ya pertolongannya. Yang berikutnya, kita tahu di dalam pelayanannya, di dalam pada waktu membawa orang Israel keluar dari Mesir dan mau dibawa ke tanah perjanjian, yang terjadi adalah apakah orang-orang yang ditolongnya ini selalu taat atau tahu diri? Enggak juga, saudara. Kita lihat bahwa Musa ini diperhadapkan di dalam pelayanan ini menghadapi orang-orang yang tegar tengkuk, dikatakan di Alkitab. Orang-orang yang berontak lagi. Saudara bisa bayangkan sebagai pemimpin rohani yang tugasnya adalah membawa orang untuk terus menyembah Tuhan. Yang tugasnya adalah membawa orang untuk terus taat kepada Tuhan, membimbing mereka, menolong mereka, begitu mengingatkan mereka. Tapi orang-orang ini terus berontak kepada Tuhan, terus berulang kali kita lihat tidak tahu diri di hadapan Tuhan. Bahkan pada saat Musa sedang bersama dengan Tuhan dan menerima hukum Tuhan, di bawah saudara orang-orang ini dengan secara sengaja sedang berontak kepada Tuhan dan sedang membuat Tuhannya sendiri. Padahal mereka yang tadinya teriak-teriak minta tolong, setelah Tuhan tolong, lalu mereka ini tidak tahu diri, bersungut-sungut, lalu berontak kepada Tuhan, dan Musa ini harus terus berhadapan dengan mereka, dan Musa ini harus terus tetap bagaimanapun situasi dan kondisi orang-orang ini, dia tetap harus memiliki hatinya Tuhan. Tetap mau menerima orang-orang itu, tetap mau menolong orang-orang itu, tetap dekat kepada Tuhan, tetap harus mau menggembalakan orang-orang itu, tetap dia harus menopang dan mengingatkan orang-orang itu untuk tetap dekat kepada Tuhan. Saudara bisa bayangkan bagaimana perasaan dan bagaimana apa yang dihadapi Musa, pergumulan yang dihadapi Musa pada waktu itu. Dan bukan hanya dari orang-orang yang dia layani, ya, tapi dia juga ditentang oleh keluarganya sendiri. Ya, pada waktu dia menikah dengan perempuan dari Kus, lalu keluarganya ini, yaitu kakak-kakaknya ini, Harun dan Miriam, menganggap bahwa itu dia berbuat yang tidak pantas. Lalu mereka bilang, emangnya hanya dia yang bisa dipakai Tuhan. Ini yang dikatakan oleh Miriam dan Harun, saudara ya, dikatakan gini. Ayat yang kedua kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Jadi dia pikir, kenapa sih mesti Musa? Kita juga bisa. Emangnya kenapa mesti dia terus yang mimpin? Lihat ini saudara, Musa juga pernah diperhadapkan kepada situasi di mana dia dipertanyakan, lalu dia ditentang oleh keluarganya sendiri, dia tidak diterima oleh keluarganya sendiri atau oleh orang-orang yang dia harapkan ya, kalau orang lain itu bisa menentang dia, tapi kalau orang yang kenal dia, orang yang dekat sama dia, mestinya lah
orang-orang seperti ini tidak menentang dia, ya, tidak lalu melawan dia. Nah, ini tapi dia alami itu, saudara. Musa mengalami bagaimana dia disakiti oleh orang-orang yang dekat dengan dia. Itu terjadi di dalam kehidupannya. Dan kita tahu apa yang terjadi, dikatakan bahwa Musa ini, ya, ayat yang ketiga dikatakan, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lembut di sini, ingat nggak ada ayat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut, itu ya saudara ya. Itu pemahaman lembut di sini adalah membiarkan dirinya terus ada di dalam tangan Tuhan untuk dibentuk, menjadi sebagaimana yang Tuhan mau. Sebagaimana Tuhan Yesus lembut artinya bahwa dia terus menyelaraskan hatinya, dirinya dengan hati Bapa. Demikian juga Musa di sini dikenal sebagai yang hatinya lembut dan membiarkan dirinya, biarlah Tuhan yang jadi hakim dan biarlah Tuhan yang tentukan apakah betul Tuhan masih mau pakai saya atau Tuhan mau pakai Harun dan Miriam gitu ya. Jadi dia biarkan Allah yang menjadi hakim dan kita tahu apa yang terjadi bahwa lalu Tuhan sendiri berfirman kepada ketiga orang itu dan akhirnya Tuhan yang menghukum Miriam dan sampai akhirnya Miriam menerima kembali Musa dan menyadari bahwa mereka semua harus taat kepada Tuhan. Manusia tidak ada yang sempurna dan kalau toh kita dipakai oleh Tuhan, semua itu adalah anugerahnya. Nah, ini dialami oleh Musa di mana dia dipertanyakan dan ditentang oleh keluarganya sendiri atau orang-orang yang diharapkan mengasihi dan bisa mengerti dia. Yang berikutnya adalah setelah Musa mengalami begitu banyak pergumulan dengan orang-orang yang dia layani yang tidak tahu diri begitu ya. Nah, dia lalu pada waktu mereka kehausan dan Tuhan memerintahkan dia untuk hanya mengatakan sesuatu kepada batu dan air akan keluar, tapi rupanya Musa memukul, melakukan lebih dari apa yang Tuhan perintahkan. Dan Tuhan dan dia marah ya, saudara ya. Nah, di sini Tuhan melihatnya bahwa Musa tidak mempermuliakan Allah, tidak menyatakan siapakah Allah sebenarnya di hadapan bangsanya. Nah, ini merupakan kejatuhan Musa. Jadi Musa yang kelihatannya tegar, Musa yang kelihatannya terus berusaha untuk tetap hidup sesuai dengan maunya Tuhan, kita lihat Musa juga bisa jatuh. Saudara, semua manusia tidak ada yang sempurna dan ada saat di mana pada saat kita tidak berjaga-jaga, kita tidak menyerahkan terus hati dan pikiran kita kepada Tuhan, kita bisa jatuh. Saudara, satu hal orang bisa jatuh, tapi yang penting adalah bagaimana dia menghadapi kejatuhannya itu. Nah, Musa sama seperti Petrus menyadari dia jatuh, tapi bukan berarti dia lalu membiarkan dirinya tenggelam di dalam kejatuhan itu. Dan lalu atau bahkan yang lebih celakanya kalau dia bilang begini, kan selama ini saya kuat ya nggak apa-apa lah jatuh sekali-sekali. Nah, itu bukan sikap seorang anak Tuhan. Seorang anak Tuhan akan selalu menyadari karena Tuhan pasti berbicara kepada dia pada saat dia salah, dia akan gelisah, dia akan terusik, dia akan merasa ini nggak benar nih, saya nggak boleh seperti ini. Nah, itu yang terjadi pada Petrus, bukan? Makanya Petrus selalu dia sungguh menangis, terseduh-seduh, dia sangat sedih, sangat berduka akan kejatuhannya. Dan kita lihat bagaimana Petrus bangkit, demikian juga Musa, dia bangkit kembali dan dia kemudian terus meneruskan perjalanan ini bersama Tuhan. Oleh karena apa yang terjadi, saudara? Setelah kejatuhan Musa itu, firman Tuhan mengatakan kepada Musa bahwa dia tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Jadi hanya dia diberi kesempatan untuk melihat saja dari jauh. Saudara bisa bayangkan perasaan Musa ya. Kalau nih saudara ya, kalau tanah perjanjian itu menjadi tujuan hidupnya. Kalau masuk ke tanah perjanjian itu adalah segala-galanya di dalam hidupnya, fokus dari hidupnya, maka dia akan marah-marah ya saudara ya. Aduh,
Saya yang bawa orang Israel ini keluar yang Mesir. Saya mengalami begitu banyak hal di dalam perjalanan ini. Sampai saya jatuh bangun pada waktu membimbing orang Israel ini keluar Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian. Masa saya yang bimbing, saya yang bawa keluar, saya yang udah mengalami semuanya ini. Istilahnya kalau kita nanam ini, saya yang udah nanam, saya yang nyirem, saya yang ngerawat. Masa saya tidak punya kesempatan untuk menuai hasilnya dan tidak menikmati hasilnya? Kalau Musa menjadikan tanah perjanjian itu fokusnya, maka dia bisa marah-marah seperti itu, saudara. Dia bisa protes kepada Tuhan. Tapi itu tidak yang terjadi. Pada waktu Tuhan mengatakan, kamu tidak masuk. Bagi Musa adalah yang penting adalah Tuhan. Tuhan yang berkenan kepada dia, Tuhan yang selalu bersama-sama dengan dia, dan hatinya yang terus melekat kepada Tuhan, maka bagi dia bukan tanah perjanjian. Ngapain di tanah perjanjian kalau Tuhan tidak bersama dengan saya? Ngapain saya masuk ke tanah perjanjian kalau Tuhan tidak berkenan pada saya? Jadi kita lihat fokus dari Musa adalah tetap hidup berkenan kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya, apapun yang Tuhan lakukan untuk mendisiplin kerohaniannya, dia terima. Yang penting adalah relasi saya dengan Tuhan tetap oke. Yang penting bagi dia adalah Tuhan tetap berkenan kepada dia. Dia tidak mendapatkan hasilnya atau tidak masuk ke tanah perjanjian, bagi dia itu tidak penting. Karena saudara, ingat firman Tuhan memang kan berbicara tentang di dalam kehidupan pelayanan kita pada saat kita berusaha untuk menjadi garam, menjadi terang, untuk membawa orang datang kepada Tuhan. Tuhan kan bilang ada yang menanam, ada yang menyiram. Tetapi yang memberikan pertumbuhan Tuhan. Dan yang terpenting adalah yang memberikan pertumbuhan. Artinya apa? Hasilnya ada di dalam tangan Tuhan. Jadi kehidupan kita, di dalam perjalanan hidup kita, memang segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan di dalam kita menjalani hidup ini, ingat bahwa fokus saudara dan saya harus tetap Tuhan. Nah, lalu di akhir hidupnya di Ulangan 34 ayat 5 dikatakan seperti ini. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana, di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, di akhir tahun ini kita tidak tahu apakah kita akan kembali merayakan atau memperingati akhir tahun, atau ada tahun yang baru setelah tahun 2021 buat kita. Kita tidak tahu. Nah, di sini firman Tuhan berbicara tentang Musa. Dikatakan, lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, sesuai dengan firman Tuhan. Setelah apa yang dialami oleh Musa di dalam kehidupannya, dia mengalami pemeliharaan Tuhan, tentu saja bukan hanya pada waktu bayi saja, tapi dia melihat pada waktu kehidupannya di Mesir, lalu pada waktu dia lari dari Mesir dan kembali diutus oleh Tuhan untuk membawa orang Israel ke Mesir dalam perjalanan sampai di tanah Moab ini, dan dia hanya bisa melihat dari jauh tanah perjanjian. Dia terus mengalami pemeliharaan Tuhan. Dia merasakan itu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Dan Musa juga mengalami bahwa dia bagaimana ditolak oleh keluarganya sendiri, oleh orang yang dikasihi. Dia mengalami dalam perjalanan itu bersama dengan orang-orang yang tidak tahu diri, orang-orang yang berontak kepada Tuhan pada saat dia tetap harus menjadi garam dan terang di tengah orang-orang itu. Dia terus harus memelihara kerohanian orang-orang itu, tapi orang-orang itu kita lihat tidak taat, orang-orang itu bersungut-sungut. Dan ada saat lalu Musa itu jatuh, saudara. Dan pada saat dia jatuh, bagaimana dia bangkit kembali, dan yang dia pikirkan adalah yang penting saya tetap boleh diperkenan oleh Tuhan. Dan lalu dia mengakhiri seluruh kehidupannya. Tuhan mengevaluasi seluruh hidupnya, lalu mengatakan, dia itu adalah hamba-Ku.
Saudara-saudara dan saya ingin dikenal oleh Tuhan sebagai apa? Setelah Tuhan melihat seluruh hidup kita ini, Tuhan bilang apa pada saudara dan saya? Saudara-saudara sekalian, tema kita adalah sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Di penghujung tahun ini, kita mengatakan sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Apa artinya? Apakah itu sama artinya seperti Musa? Sampai akhir hidupnya, Tuhan telah menolong dia. Dari awal sampai akhir, Tuhan telah menolong dia. Pada saat dia terancam oleh Raja Mesir, Tuhan menolong dia. Pada saat dia diperhadapkan kepada orang-orang yang berontak dan bersungut-sungut terus, Tuhan menolong dia. Pada saat dia harus memimpin orang Israel yang sedang dikejar oleh Firaun dan tentaranya, padahal di depannya adalah laut, Tuhan menolong dia. Dan pada saat dia disalah mengerti, bahkan oleh orang yang seharusnya mengasihi dia, oleh keluarganya sendiri yang harusnya mengerti dia ditolak. Tapi dia biarkan Tuhan yang menjadi hakimnya. Dia tetap merasakan Tuhan tetap adalah penolong dia. Walaupun dia berhadapan dengan orang-orang yang mengejar dia, mau membunuh dia, dia tahu Tuhan menolong dia. Pada saat dia disalah mengerti, pada saat dia difitnah, dia tahu Tuhan menolong dia. Apa artinya Tuhan sudah menolong saya pada saat ini? Bisa jadi hidup saudara dan saya juga tidak lancar. Seharusnya selama kita masih ada di dunia ini, maka hidup saudara dan saya tidak akan lancar. Karena hidup kita ada di tengah-tengah orang yang tidak ideal di hadapan Tuhan, demikian juga dengan saudara dan saya. Bahwa kita masih hidup dengan orang-orang yang melawan Tuhan. Tapi apakah saudara dan saya tetap di tengah segala situasi dan kondisi, tetap terfokus kepada Tuhan, tetap mengatakan selama Tuhan ada di pihakku, selama Tuhan berjanji tidak ada siapa dan apapun juga yang memisahkan saya dari kasih Tuhan, saya akan tetap mengatakan saya oke. Karena Tuhan beserta dengan saya dan Tuhan telah menolong saya dan akan terus menolong saya. Mari saudara, kita akan masuk di dalam doa. Ya Tuhan, Engkau mengetahui perjalanan hidup kami selama ini. Ada saat kami bersuka cita, ada saat kami sedih. Ada saat kami mendapatkan, ada saat kami kehilangan. Ada saat kami sehat, ada saat kami sakit. Ada saat kami diterima oleh semua orang. Ada saat kami ditolak. Bahkan oleh orang-orang yang kami pikir seharusnya mengasihi kami. Yang seharusnya mengerti siapa kami. Tuhan, ada banyak hal yang kami alami dalam perjalanan hidup ini. Apalagi di saat pandemi seperti ini. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup saya secara pribadi, hidup saya dalam keluarga saya, hidup saya dengan pekerjaan saya, hidup saya di tengah dunia ini. Tuhan, Engkau tahu semuanya. Kami datang kepadamu dan kami tetap percaya kepadamu.
Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dengan situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga, kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan, Tuhan kami, Juru Selamat kami, Allah yang sangat mengasihi kami. Oleh karena itu ya Tuhan, tolong kami sebagai anak-anak-Mu. Di tengah situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga, kami tahu bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sendirian. Tolong kami untuk terus terfokus kepada Tuhan. Karena hidup ini adalah tentang Tuhan dan bukan tentang kami, bukan tentang saya. Dan biarlah kami terfokus kepada Tuhan, bukan kepada dunia ini. Karena memang dunia ini hanya sementara, kehidupan kami semua di dunia ini hanya sementara. Dan kami semua sedang menuju kepada kekekalan bersama Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, terus tolong topang kami dan teguhkan kami dalam kami ikut Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan diri kami satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bersyukur kita sudah boleh mendengarkan firman Tuhan pada penghujung tahun ini. Biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan saatnya pada hari ini kita akan mengakui pengakuan iman rasuli. Saya undang untuk Bapak Ibu bisa berdiri bersama-sama. Marilah kita bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Saatnya kita memberikan ucapan syukur kita dalam bentuk persembahan yang akan didasari dari firman Tuhan yang terdapat yaitu dalam surat 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. Mari terlebih dahulu kita akan membacakan ayat firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Bapak Ibu, persembahan dapat diberikan dalam berbagai cara. Bapak Ibu bisa mengirimkan persembahan yaitu melalui rekening yaitu atas nama GKM Jemaat Saron yang sudah tertera di layar Bapak Ibu, atau Bapak Ibu bisa men-scan QRIS seperti yang ada juga di layar Bapak Ibu masing-masing, atau Bapak Ibu bisa juga ke gereja dalam jam kantor untuk memberikan persembahan secara langsung. Bapak Ibu, untuk persembahan khusus yaitu persembahan akhir dan awal tahun, Bapak Ibu bisa memberikannya dengan memberikan tulisan persembahan akhir, persembahan syukur akhir awal tahun. Demikian juga jika Bapak Ibu mengirimkannya melalui rekening atau scan QRIS. Demikian, mari kita memberikan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Allah Bapa yang mengasihi kami, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah gunung batu perlindungan kami,
Engkau adalah seorang ayah, seorang bapa yang sangat mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan boleh melalui sepanjang tahun 2020 yang ada begitu banyak hal yang mungkin tidak bisa membuat kami bersyukur, yang mungkin membuat kami justru bersungut-sungut, yang membuat kami bertanya-tanya. Tetapi Tuhan, Engkau tetap setia. Engkau tetap Bapa itu yang terus mengundang kami, yang terus memanggil kami untuk boleh datang kepada Engkau, untuk boleh ada di dalam tangan perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh sampai pada hari ini. Dan kiranya ya Tuhan, kami boleh terus mengucapkan syukur untuk Engkau ya Bapa yang terus mengingatkan kami, terus menarik kami, terus boleh berkata-kata kepada kami melalui ibadah-ibadah di GKM Saron, melalui setiap persekutuan-persekutuan, melalui setiap komunitas kami yang boleh membangun kami, melalui setiap hal ya Bapa yang boleh terus menguatkan kami. Bapa, bawalah kami Tuhan, khususnya jemaat GKM Saron, boleh terus memegang tangan-Mu dengan kuat-kuat, boleh terus menyambut Tuhan uluran tangan-Mu, menyambut terus Tuhan panggilan-Mu, dan kami dengan bersedia untuk tetap setia juga ya Bapa, sebagai respon kami kepada Engkau yang Allah, Bapa kami yang setia. Terima kasih ya Tuhan untuk GKM Saron ini Tuhan, yang Kau pakai terus Tuhan, sekalipun ada banyak hal yang terjadi di negara ini, di kota ini, tetapi Engkau boleh mengizinkan kami, bahkan Engkau boleh menyediakan setiap alat-alat ya Bapak untuk live streaming yang mungkin membutuhkan begitu banyak juga materi Tuhan, tapi Engkau terus menyediakannya supaya setiap jemaat boleh terus beriman kepada Tuhan. Bahkan juga Engkau terus memberi cara yang lain, yaitu boleh mengirimkan mungkin selebaran-selebaran yang boleh dibaca sebagai renungan untuk jemaat yang tidak bisa mengikuti ibadah secara online. Oh Tuhan, itu semua adalah cara-cara Tuhan yang mengasihi kami. Engkau juga bisa memakai begitu banyak cara, mungkin melalui radio, mungkin melalui saudara seiman kami yang menghubungi kami, yang mungkin bisa mengunjungi kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, itu semua Tuhan hanya oleh karena kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu semua bukan karena kuat dan gagah kami, itu semua bukan karena hebatnya gereja ini, tetapi itu semua hanya oleh karena besarnya Engkau Allah Bapa kami, Allah yang Maha Kuasa, yang terus memelihara khususnya Tuhan iman kami. Bapa, jangan biarkan kami Tuhan meninggalkan Engkau. Jangan biarkan kami Tuhan melalui tahun ini Tuhan tetap dengan sungut-sungut. Tapi biarlah kami Tuhan boleh kembali pada Tuhan. Dan mengucap syukur Tuhan betapa Engkau mengasihi kami. Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa Tuhan. Untuk setiap jemaat yang mungkin sekalipun ada banyak cara yang Tuhan berikan, tetapi mungkin mereka tidak bisa berkesempatan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan, uluran tangan-Mu Tuhan boleh tetap dirasakan. Kasih setia-Mu boleh tetap dirasakan oleh mereka. Khususnya oleh saudara-saudari kami seiman dari jemaat Saron ini ya Tuhan. Biarlah juga Tuhan yang menjangkau setiap jemaat kami yang lemah tubuh, yang usia lanjut ya Tuhan. Kiranya mereka juga boleh mengucap syukur atas akhir tahun ini bersama-sama dengan Tuhan. Engkaulah yang menjadi kekuatan penghiburan mereka. Dan Engkau sendiri yang akan menyembuhkan sesuai dengan waktu yang Tuhan tentukan sendiri. Bapa, kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga daripada jemaat GKM Saron. Tuhan, biarlah setiap keluarga ya Bapa boleh datang kepada Tuhan. Bahkan Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan suara-Mu sendiri Tuhan, mungkin melalui firman Tuhan, supaya setiap kami, setiap keluarga boleh datang bersama-sama, boleh berkumpul Tuhan di dalam rumah kami masing-masing, untuk tetap menyediakan waktu untuk mendengarkan Engkau, untuk tetap menyediakan waktu untuk bersaat teduh bersama, membaca firman Tuhan sama-sama. Biarlah setiap keluarga Tuhan boleh kuat ya Bapa di dalam Tuhan. Biarlah setiap keluarga Tuhan boleh saling mendukung. Engkau yang menolong Tuhan setiap masalah-masalah Tuhan di tengah-tengah keluarga. Kiranya Engkau yang menolong ya Bapa, supaya setiap keluarga daripada jemaat kami, yaitu jemaat Gereja Kristen Immanuel, jemaat Saron, boleh tetap ada di dalam lindungan Tuhan saja, boleh tetap bersatu iman Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk kebaktian awal tahun pada tanggal 1 Januari 2021. Kiranya Tuhan Engkau yang menolong supaya setiap ibadah ini Tuhan boleh dinikmati oleh setiap kami, mau berjumpa dengan Tuhan sendiri, mengawali hari bersama dengan Tuhan di tahun yang baru. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk ibadah hari ini. Kiranya Tuhan saja yang dipermuliakan, kiranya hanya Engkau Tuhan yang benar-benar kami
kasihi, yang kami cari, yang kami pandang. Karena segala puji, hormat dan kemuliaan dan kuasa hanya bagi Dia, hanya bagi Tuhan saja sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya, terpujilah namamu. Kita nyanyikan bersama-sama. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya, bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari arahkan diri kita kepada Tuhan. Sebab hidup ini bukan tentang kita, tapi hidup ini adalah tentang Tuhan. Arahkan diri kita kepada Dia, karena Dialah yang mendampingi kita pada waktu suka maupun duka, pada waktu senang ataupun susah. Dialah Tuhan yang menolong kita pada waktu kita terpuruk dan gagal, pada waktu kita dicemooh, ditinggalkan sendiri. Arahkan diri kita kepada Dia yang sudah mendampingi kita sepanjang tahun 2020 ini dan siap mendampingi dan memimpin kita di tahun 2021. Arahkan diri kita kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali, kita akan bersaat teduh secara pribadi. Amin. Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur kita sudah
mengikuti ibadah akhir tahun, dan biarlah di dalam hati kita masing-masing sungguh-sungguh terus terarah kepada Tuhan, dan muncullah rasa syukur, terima kasih atas pertolongan Tuhan sepanjang tahun 2020 ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan di sini bahwa besok kebaktian awal tahun 2021 akan kita adakan pukul 9.30 pagi, tanggal 1 Januari 2021, pukul 9.30 pagi kita akan adakan kebaktian awal tahun. Diharapkan Bapak Ibu bisa mengikutinya karena akan disiarkan secara live streaming di channel YouTube GKM Saron Cirebon seperti saat ini. Yang kedua yang perlu saya sampaikan adalah ibadah tanggal 3 Januari di dalam kebaktian umum pukul 9.30 kita akan mulai ibadah onsite untuk seluruh jemaat GKM Saron Cirebon. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena masih di dalam masa pandemi, maka kita masih menerapkan protokol pencegahan COVID-19. Jadi Bapak Ibu sekalian perlu memenuhi syarat beberapa hal, diantaranya adalah usia kita yang bisa mengikuti ibadah itu adalah usia 15 sampai 60 tahun. Kita tahu kenapa kami harus menetapkan hal seperti ini, tentunya sesuai dengan yang disarankan oleh pemerintah kita. Yang kedua, tidak dalam kondisi sedang flu atau batuk, pilek atau ada komorbid, dan harus suhu maksimal itu 37,5 derajat Celcius. Jadi nanti Bapak Ibu pada waktu memasuki tempat ibadah ini, Bapak Ibu akan diukur suhunya. Apabila tidak mencapai 37,5 derajat Celcius, diperkenankan untuk memasuki ruang ibadah dan mengikuti ibadah. Tetapi seandainya suhu Bapak Ibu melampaui itu, maka dengan berat hati Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah onsite, tetapi masih bisa mengikuti ibadah secara online. Dan kemudian pada waktu memasuki ibadah pun ada jalur-jalur dan ada protokol pencegahan COVID yang Bapak Ibu perlu jalankan atau lakukan. Kemudian kita mengikuti ibadah, demikian pula selesai ibadah, kita masih melakukan protokol pencegahan tersebut. Dan Bapak Ibu sekalian, yang terpenting adalah untuk mengikuti ibadah, kita perlu mendaftarkan diri. Ada beberapa cara untuk mendaftarkan diri. Pertama, di WA Group Official GKM Saron, itu sudah dicantumkan link Google Form. Jadi Bapak Ibu tinggal klik yang biasanya warna biru, kemudian tinggal mengisi sesuai dengan petunjuk di sana. Atau melalui WA admin gereja kita, atau telepon langsung ke tata usaha gereja kita, dan pendaftaran itu hanya pada hari Senin sampai hari Jumat. Jadi tanggal 28 Desember yang lalu sampai tanggal 1 Januari besok pendaftarannya. Jadi untuk ibadah tanggal 3 ditutup pendaftaran sampai tanggal 1 Januari pukul 23.59 malam, atau apabila kuota 75 orang terpenuhi. Jadi untuk awal tanggal 3 Januari kuota kita hanya 75 orang. Demikian Bapak Ibu sekalian, diharapkan kita memiliki semangat dan sukacita. Bagi kita yang memenuhi syarat, mari kita datang ibadah onsite di tempat ini. Tetapi apabila Bapak Ibu belum memenuhi syarat untuk mengikuti ibadah onsite, Bapak Ibu masih bisa mengikutinya secara online di channel YouTube GKM Saron Cirebon. Demikianlah sapaan gembala pada saat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian.